Gimana rasanya jadi, akhirnya lo tahu lo jadi yang kedua, ketiga, keempat itu? Rasanya aku kayak lagi ngobrol sama orang pertama ya. Ya orangnya sangat manja terhadap ibunya, nggak bisa lepas dari ibunya, bahkan disuapin pun harus sama ibunya. Jangan terlalu berharap aku bisa kayak ibu kamu ya. Kan lo tuh polos banget orangnya. Gue pengen tahu seorang Gina itu kalau lagi berfantasi tentang seks tuh ngapain? Buru-buru fantasi, ngajak-ngajak nggak pernah. Gimana sih cara mintanya Bun? Fantasinya berbuat di bathtub deh, karena suami saya kayak nggak tahu posisi kalau di bathtub. Jadi kayak apa ya lu Kinos, nggak bisa lagi di bathtub gitu. Ntar pokoknya kalau kamu udah bisa di bathtub, besok-besok aku ajak. Kalau gue fantasinya sama Jengkelin. Enggak, dengan kostumnya. Jadi the one and only yang make si Jengkelin cuman gua, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Maya Al Adil TV Huha dengan pasangan yang sangat super lucu. Lucu karena dua-duanya sama-sama cerewet. Itu kesamaannya. Cerewet ya berdua? Aku enggak Kinos ya. Kinos, oke. Ini bintang tamu kali ini unik karena aku mengundang mereka karena ini lucu banget mereka berdua ini. Apalagi Gina ya dengan kepolosannya. Dan kita bakal ngulik apakah dia benar-benar polos atau enggak. Karena katanya memang benar-benar polos. Welcome to my house, Gina and Kinos berdua. Halo Bun. Kayaknya ini perdana aku takut loh. Masa sih takut? Kayak berasa dihakimi. Wah, kalau gitu kalau misalnya dia takut, misalnya gini aja ya. Bun, ini Bun, dia takut benernya kalau gini. Bun jangan dong Bun. Bun jangan dong Bun. Pakai tisu. Jangan dilihat, merem aja merem. Lihatnya ke kamera. Bisa dong. Ngeliatnya ke kamera. Halo. Mana aku nggak ngerti lagi cara buka pintu di rumah ini gimana caranya. Gina, aku mau pulang. Enggak, jangan dilihat, jangan dilihat. Jangan dilihat. Gak bisa. Iya, lihatnya muka aku aja, lihat muka aku aja. Lihat muka aku aja, lihat muka aku. Aku udah dipipis di celana loh. Udah. Please lah, aku gak mau keluarnya lewat mana sih rumah ini? Astagfirullah. Tapi emang gitu Bun, emang nggak dibuat-buat. Oh gitu ya? Dibuang nggak? Mana? Mana ya? Udah tak ada. Ada. Udah nggak ada. Ini parah banget, berani marahin Bunda, parah banget. Iya maafkan aku. Belum apa-apa udah dikasih. Lu setakut itu sama hantu? Takut, aku takut banget. Padahal pakai tisu doang guys. Iya. Kenapa gitu? Karena kayak aku mikirnya kan Kayak pocong katanya. gitu kan, kayak disumbat-sumbat hidungnya. Tapi kalau gitu. lihat jenazah dia nggak takut. Karena Gue menurut takut. Karena menurut aku kalau orang meninggal itu nggak bisa gerak. Tapi kalau hantu bisa terbang. Tuh mikirin apa ya? Dan kayak kalau menurut aku hantu kayak bisa nembus ke sana kemari gitu. Oh gitu. Tapi kalau orang meninggal kan bobo aja di situ. Oh gitu. Iya, tapi kalau orang meninggalnya belum diputih-putihin ya. Kalau udah diputih-putihin aku takut. Lo emang lu pernah ketemu hantu belum kan? Belum. Terus kenapain takut? Ya kalau di TV-TV serem mukanya. Ini kebanyakan halu dia ini kayaknya. Kayak nonton film-film horor nih ya. Ya udah ini berdua nih sama-sama cerewet. Katanya karena sama-sama penyiar radio. Cuman satunya Gina itu polos banget. Kinos itu orangnya bermotif. Oh, bermotif. Oh, ada motif. Motifnya apa nih? Polkadot ya? Polkadot, iya bener. Corak, loreng-loreng. Tapi beneran Bun, itu nggak dibuat-buat. Dia sama anak-anaknya gitu ya takut dia. Apalagi yang dia takut? Iya. Dia takut apa lagi? Kalau Apalagi ya? dia nggak berani masuk ke kamar kita sehari-hari gitu. Kalau di atas jam 6, udah nggak berani dia. Hah? Kenapa? Harus ditemenin gue. Pokoknya harus ada nemenin Iya. satu orang aja. Ditemenin anaknya minimal, atau mungkin ditemenin sama mbak di rumah. Oh gitu? Jadi kalau mandi, atau mungkin dia pup di kamar mandi, di kamar kita, ya harus ditungguin. Iya, kalau di kamar loh, abis jam 6 sore tapi Bun, kalau siang mah berani. Oh Ya gitu? kalau kamu di ruang keluarganya sendiri juga takut juga kan? Ya, pokoknya lewat jam 6 sore deh, jangan sendiri kemana-mana. Aslinya begitu. Itu ya? Oh, kalau gitu mau nggak gue ajakin nginep sini? Enggak. Kayak, Rumah gue terang banget loh. Masa? Iya. Tapi aku bobonya ada yang nemenin. Yang merah-merah lewat ya? Apaan? Apaan? Langsung kayak, apaan merah-merah lewat?
Itu, masa lo nggak tahu sih? Oh, dari tadi yang seliuran itu emang ada, Bun? Iya ada. Dari tadi udah ada duduk belakang lu dari tadi. Masa sih? Bunda. Dia merah-merah tuh belakangnya pakai matanya pakai hitam-hitam gitu loh. Oi. Coy. Bun, ini udah selesai belum sih vlognya? Ya, ini berdua nih. Yang gue penasaran, gue nonton di konten-konten yang lain ya guys ya. Si Gina ini pernah menjadi yang kedua. Pernah menjadi pacar simpanan. Yang awalnya dia nggak tahu bahwa dia adalah pacar simpanan. Dia pikir dia adalah pacar yang sesungguhnya, ternyata adalah pacar simpanan dari Ginos. Kinos. Bener, Bun. Gue bingung ya, lu gimana rasanya jadi, akhirnya lu tahu lu jadi yang kedua, ketiga, keempat itu? Atau cuman kedua doang kan? Dua, yang ketahuan. Kan, ya Grace kan dianya kan ya, emang dasar laki-laki kan. Aku untuk pertama kalinya aku tidak bisa dengan mudah menjawab karena yang nanya Bunda Maya. Ya kan? Kenapa aku? Aku jadi orang ketiga ya Papa ya. Kedua Ya. Ya rasanya aku kayak lagi ngobrol sama orang pertama ya. Ini seandainya ini adalah mantan pacarnya dia. Lo ketahuan gak sih? Lo sempet ke-game gak sih? Amprokan. Terus diapain? Ya, guanya yang nggak tahu. Aduh, gua mesti ngapain ya waktu itu, udah bener-bener di kosan lagi. Terus lagi ada cewek gua di kosan, bingung. Udah mau ketangkep bahasa, udah gua cuma bilang, ini Gina, ini Manda. Mampus. Terus habis itu, ini pacar gue, ini juga pacar gue. Lo bilang gitu? Enggak, gua nggak bilang pacar. Udah sama-sama tahu aja. Terus akhirnya dia, oh oke. Dia pergi, terus nggak lama cewek gue pergi. Udah dari situ putus semuanya udah. Gitu. Terus akhirnya balik lagi kan karena nggak ada yang lain kan? Aku ya memang nggak ada yang lain. Kalau dia mungkin nggak ngerti ya. Mungkin apa udah kayak cari yang gampang aja ya Mas. Aku yang gampang aja ya. Yang udah tau kunciannya ya. Tapi kan kayak gini-gini nih, lo sebagai orang kedua gini. Oke, perasaannya tadi kan belum diceritain. Iya sebenarnya perasaannya ya pas tahu sedih lah Bun. Maksudnya kayak pertamanya kan kayak aku dikenalin kan sama Kinos gitu. Terus habis itu ya secara physically pada waktu dia masih muda itu kayak oh cakep ya. Sekarang maksudnya udah jelek? Enggak cakep. Yang cakep siapa? Menurut aku dia cakep gitu. Kinos. Di waktu awal iya kayak oh cakep gitu. Ya namanya orang kan kalau cewek adalah kayak kesan pertamanya ngeliat dari fisiknya dulu, oh iya oke lumayan gitu. Udah terus lagi-lagi kalau perempuan kan bisa mencari tahu sedemikian rupa ya. Bel, oh perempuan tuh jago detektif. Jangan macem-macem sama perempuan-perempuan ya. Betul, sampai akhirnya loh kok ternyata dia punya pacar, bilangnya kok nggak punya pacar sama aku gitu. Tapi kayak ya suka lagi aku gitu lagi. Udah kayak udah keburu suka lagi gitu. Kita tadi hampir putus, udah putus. Enggak, jadi berjalan dulu terus habis itu akhirnya kayak aku push terus kan. Lo punya pacar ya, dia enggak terus. Enggak salah. Iya, tapi akhirnya kayak iya enggak salah gitu punya pacar gitu. Tapi pada waktu itu bilangnya kayak enggak, aku udah mau putus kok gini karena ya dia enggak mau serius apalah gitu. Tapi enggak putus-putus. Sedangkan aku kayak gue juga mau lah sama lu. Aduh astagfirullahaladzim. Aduh maaf ya. Ya ampun, jadi ya sampai sekarang masih ada rasa bersalah sih. Jadi kalau misalnya bisa ketemu ya sama pacarnya Kinos yang dulu kayak mohon maaf ya, aku tuh tidak bermaksud merebut loh. Dia sendiri yang bilang kalau dia nggak punya pacar. Oke. Gitu. Nah sekarang kan lu menjadi secara nggak sengaja lu menjadi yang kedua. Pernah nggak sih ada netizen yang ngemaki lu bahwa lu bener-bener tega lo ya, lu pelakor lu tega amat? Ada, bahkan kayak kenapa sih bangga banget cerita jadi selingkuhan gitu, itu sempet kayak banyak yang komen kayak gitu kan, sampai akhirnya aku tuh memutuskan kayak udahlah, kayak gue nggak mau cerita-cerita tentang itu lagi gitu. Kayak udah cukup lah, kayak udah banyak yang tahu tentang kasus itu, jadi aku kayak udah mengurangi. Kalau dulu kan aku sesantai itu kan ceritanya, karena dulu di pikiran aku adalah kayak at least gue jadi orang ketiganya itu pas masih pacaran, bukan setelah menikah. Dong itu ditipu lagi sama dia kan? Iya. Iya, jadi kayak
Ya aku merasa itu salah satu poin plus asik weh. Enggak, maksudnya kayak at least belum nikah pada waktu itu kan, belum ada janur kuning gitu, jadi masih dalam tahap pencarian gitu. Tapi abis itu akhirnya aku memutuskan kayak udahlah gue nggak mau bahas itu lagi lah, biar gimana kan sebenarnya itu hal yang nggak baik kan gitu. Tapi ya nggak tahu jalannya harus begitu dulu kan ya, gimana ya. Kan takdirnya akhirnya kalian berdua yang menikah kan? Iya, maksudnya bukan ngebelain juga sih waktu itu, ya mungkin ya karena gue juga ngebohong sama dia gitu. Gue yakin dia bukan bangga jadi selingkuhan atau jadi simpenan gitu. Karena ya mungkin waktu itu dia nganggap gue juga, udahlah gue nggak punya pacar gitu. Ada yang bayarin gue makan, ada yang bayarin gue nonton gitu. Jadi om tukang bayar dulu? Royal ya? Kalau nggak gitu nggak nempel terus dong, Bun. Iya dong. Lumayan lah ya ada teman, ada yang nemenin ke undangan gitu, sesimpel itu. Bahkan kan hebat kan Bun, maksudnya punya pacar tapi dia jalan-jalan kemana santuy nemenin aku ke. Ibu juga tahu saya punya pacar, mau aja dicipok-cipok. Enggak, aku nggak pernah dicipok-cipok. Oh, diapain? Nggak sadar ya? Oh nggak sadar. Ya ini yang belum pernah dibahas di tempat lain bahwa ya dia bukannya bangga jadi simpenan gitu waktu itu ya. Bukan simpenan kali, kalau simpenan tuh berarti udah kawin ya, selingkuhan. Selingkuhan bukannya bangga, tapi ya waktu itu ya mungkin karena gue juga ngebohong kan, maksudnya gue punya pacar, akhirnya gue ngaku iya gue punya pacar tapi gue kayaknya mau putus nih, nggak serius, diajakin nikah nggak mau mulu, adalah gitu skill-skillnya gue gitu, speak-speaknya gue, jadi bukan dia cuman ya udah coba gue tungguin gitu ya, karena gue udah kadung sayang sama lo, gue tungguin kalau lo emang suruh sama gue gitu, sampai akhirnya waktu itu menikah juga dia ngancem, lo ngomong doang, gue cabut deh, gue cari yang lain gitu, akhirnya langsung gue lamar. Nyesel nggak? Nyesel enggak, tapi masih nggak yakin aja bener jodoh gue bukan nih. Aduh, ini kan ya, lo kan lahir tanggal 3. Tanggal 3 tuh orangnya cerewet. Nih gue bacain ya, sifat orang tanggal 3 tuh nih. Ya ampun, Bunda bisa baca-baca begini? Enggak, tanggal 3 itu sifatnya biasanya dia seorang pemimpin. Cewek seorang pemimpin. Wow. Berarti dominan dong, Ye? Enggak juga bisa sih. dibilang kayak gue kalau ngambil keputusan tuh harus dapat ACC dulu dari dia deh. Oh gitu. Tapi aku juga kalau apa-apa selalu nanya sama dia juga, jadi bingung ya gimana. Oke. Berhati-hati dalam bertindak, mengayomi, tegas, suka suasana perdebatan dan agak cerewet. Emang cerewet sih. Banget. Ya. Kalau nggak cerewet, nggak ngomong, nggak dibayar, Bun. Kerjaannya begitu. Pengen menang sendiri. Pasti, itu pasti. Seorang pemimpi dan sering berfantasi. Nah, ntar gua tanya fantasi lo di tempat tidur nanti. Nggak ada lagi. Seorang pemimpi tadi Bun ya? Pemimpi ya? Pemimpi dan pemimpin. Dia kalau pengen sesuatu harus dapat. Gitu, harus dapat. Masa sih, Mas? Ya kalau kamu pengen harus kan, walaupun sampai mengorek rekening dia habis deh gitu. Pengen beli. Enggak segitunya. Nggak salah lagi, bukan nggak segitunya. Maksudnya itu betul, tapi nggak segitunya. Bilang, Mas, transfer apa kayak segala macam gitu lah. Kok minta transfer lagi gitu, tapi besok-besok langsung ada tas baru gitu. Ada apa? Oh, tas. Tas lagi beli. Kan beli sendiri. Sepatu lagi. Kan beli sendiri tapi. Iya, duit kamu dipakai. Iya. Duit dari aku juga kemana? Buat rumah tangga. Bisa. Iya. Oke, berarti tanggal 23 nih sekarang, Kinos ya. Iya, Dia gue. normatif, sensitif, feminim. Fanatik terhadap sesuatu, mudah terpancing emosinya. Dan seksnya agak-agak demand-nya banyak nih. Terakhir betul. Terakhir betul. Demand-nya tinggi. Tapi Cuman supply-nya nggak banyak. Pasokannya berkurang. Pasokannya terbatas. Emang dia fanatik gak sih orangnya? Kalau udah senang sama sesuatu itu terus? iya sih. Ya, Iya, gue dia ada fanatik kayak gitu. banget sama klub sepak bola iya. Pokoknya digoyang sama siapapun, itu aja gitu. Gue kalau Iya. udah fanatik sama bola Liverpool gitu, katakan gue suka Liverpool, udah gue suka banget. Mau main jam berapa pun gue kejar. Pokoknya gue kejar deh. Dia ngeluarin apa gue beli gitu. Itu fanatik kan namanya nggak? Ya fanatik. Itu fanatik. Fanatik bisa apa aja gitu loh. Kalau misalnya orang ngejelek-jelekin gue marah. Nah gue gitu tuh. Itu fanatik kan namanya. Dan Feminis tadi, aku feminim nggak sih? Feminim nggak sih? Manis.
sweet boy gitu. Ya bisa dibilang gitulah, maksudnya cinta perdamaian. Ngelesnya gitu, cinta perdamaian. Bang Roma cinta perdamaian. Nah, tanggal 23 juga kalau nggak salah dia orangnya sangat manja terhadap ibunya, nggak bisa lepas dari ibunya, bahkan disuapin pun harus sama ibunya. Dul Jailani. 23 juga soalnya. Itu ya, Oh dulu 23 ya? 23. Tapi bukan Oktober. Bukan. Berarti ini ngomongin tanggal ya? Tanggal angka. Setuju banget sih Bun, karena gue kalau pulang ke Bandung gitu, pulang kampung di rumah makan disuapin, ini saksinya. Iya. Suapin gitu. Misalnya gue udah makan nih siang, tapi nyokap tiba-tiba setelah gue makan, dia makan lagi, gue ngeliat, duh enak banget, disuapin makan lagi gue. Iya. Bisa segitu. Lo nyuapin dia nggak? Karena si Tisa itu masih nyuapin dulu juga. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang. Biasanya kalau di mobil, misalnya kayak kita mau kerja atau mau kemana udah terlambat gitu, harus kayak belum makan gitu, ya aku bawain, ntar disuapin juga di jalan gitu. Yang nyuapin? Aku Oh. Terus kalau ngeliat ibunya Kinos nyuapin Kinos gimana? happy. Happy. Karena jadi kerjaan aku berkurang toh. Gak rugi. Gak mau susah nih orang emang dasar. Ya kan dia punya ibu, mumpung masih ada ibunya kan ya, jadi gak apa-apa kalau mau manja-manjaan sama ibunya. Kalau Najwa milik ibu udah nggak ada, gimana? Kalau ibunya udah nggak ada, Ya kamu lah yang nyuapin. jangan terlalu berharap aku bisa kayak ibu kamu ya. Paling berasa kalau gue lagi sakit sih Bun. Kalau gue lagi sakit tuh, manja banget. Minta apalah, minta disuapin. Iya. Sih gue berasa banget. Iya, dia tuh emang sesimpel kayak berdarah dikit aja kayak, Teh kenapa ya, kenapa? Ya iyalah, cuman itu doang gitu. Tapi mungkin karena udah ada pengalaman hidup sendiri, merantau ya banyak gitu Bun, jauh dari orang tua, jauh dari mama lah katakan gitu, ya lumayan udah bisa teratasi lah si manja-manja itu. Kalau ketemu langsung minta mama suap gitu ya? Iya kalau langsung suapin gini nggak nolak aja, udah pasti udah nggak nolak lah. Oh wow. Makan apa disuapin, gua nggak doyan gitu makan ikan, gua nggak terlalu doyan ikan, tapi kalau disuapin sama nyokap, gua makan pasti. Iya. Wow. Gitu. Aku yang nggak pernah nyuapin dulu nih. Untung aku punya mbok di rumah sini yang emang udah dari dulu bayi lahir sampai sekarang gitu dia nyuapin dulu. Tisa juga alhamdulillah pacaran juga nyuapin dulu gitu. Jadi ya udahlah. Tugasku berkurang. Ya nggak apa-apa Bun, sebenarnya nggak apa-apa ya Bun, selama nyuap terus nggak masuk penjara aman. Ber. Mana suaranya ya? Oke, ini tadi ada hubungannya dengan karakternya si Gina bahwa dia suka berfantasi. Nah, kita ngomongin tentang seks di. Aku suka nih. Ya pasti demand-nya banyak. Aku kok bingung ya. Gitu. Kalau dibilang demandnya seks banyak, iya bisa dibilang gue setiap ketemu sama dia, Dul, aku mau. Tapi dari 10 kali minta gitu ya, ya paling sekali lah dilayani. Enggak sekali kali papa. Ya karena aku terlalu sering minta, tapi cuma iya. jarang banget dikasihnya. Itu 2-3 gitu tuh. Iya ya. Gimana dong Bun jadinya? Tapi alhamdulillah gua nggak sampai marah, gua nggak sampai yang. Bahayanya kalau dia tiba-tiba lo nggak pernah ngasih, lama-lama tahun ke-15 cari yang lain yang mau. Jangan dong, jangan. Katanya lu nggak apa-apa poligami. Ya itu kan tapi kan ada syaratnya aku bilang. Maksudnya kayak setiap orang kan nggak ada yang mau terjadi hal itu. Tapi kalau akhirnya terjadi itu tuh ibaratnya kayak di balik kata-kata aku tuh kayak ibaratnya daripada lu main belakang, mendingan lu terang-terangan di depan. Main belakang. Iya gitu. Salah. Sembunyi-sembunyi maksudnya Iya, daripada Bun. sembunyi-sembunyi. Bunda nih nggak bisa ya pancing kan? dikit nih si Bunda Iya nih. benar. Daripada lo sembunyi-sembunyi nggak ketahuan gitu kan, lu nya juga dosa segala macam, guanya mungkin dosa juga takutnya syuzon gitu. Jadi mendingan lu terang-terangan aja di depan gue gitu. Sakit hati dong. Nggak bisa jadi bahan introspeksi aku juga. Sakit hati dong lo pasti. Nah makanya aku kan bilang ada syaratnya kayak lo boleh tapi asalkan adil dan tidak menyakiti keduanya, which is Nggak mungkin. nggak mungkin. Betul. Gitu. Ya lo kasih lah. Oke gini. Orang tadi yang dibilang fantasi, orang yang suka memimpi dan berfantasi. Fantasi terliar lo, kan lo tuh polos banget orangnya. Gue pengen tahu seorang Gina itu kalau lagi berfantasi tentang seks tuh ngapain? Duh, Bun, nih mah gue dipotong aja nih, gue langsung potong aja, Bun. Kan berfantasi ya, jangan berfantasi. 7 tahun menikah, belum pernah dia ngajak duluan. Karena dia udah ngajak duluan pernah, sih. Kenapa? Karena dia udah ngajak duluan sih. Ngajak lagi ya sih. Sekarang ini gue selalu tanyain sama kalau bisa kolaborasi sama siapa, Bunda pernah ngajak duluan? Ya iya dong. Ini nggak pernah, sekalipun belum pernah. Besok. Dari kemarin juga ngomongnya begitu, buru-buru fantasi ngajak-ngajak nggak pernah.
Coba latihan nih, Mbak. Gimana? Kalau ngajak minta gimana? Gimana sih cara mintanya, Bun? Tuh Bun, karena nggak pernah Bun. Tinggal sayang aku mau. Udah gitu aja. Ayo Mas ya. Ayo mau ngapain? Minta kayak ngajak berantem. Iya aku bingung. Kayak aku kayak ya udah kan kalau dia selalu minta, jadi kayak aku nggak perlu minta lagi kali ya. Tapi lu sama sekali nggak pernah berfantasi. Misalnya kita gituan yuk di tempat satpam yuk, di pos satpam situ atau mungkin di pekarangan mobil gitu di tempat parkir. Kalau parkir Enggak lagi. nggak pernah ya? Nggak pernah Bun, yakin gua nggak pernah. Yakin gua. Atau mungkin lu lagi pengen begitu pakai tisu tadi. Coy, takut amat. Duh nggak pernah lagi Bun. Enggak ya? Iya nggak pernah. Terus lu sebagai suami gimana? Ya gue sering gitu makanya nanya di depan Bunda supaya dia tuh kesentil gitu loh. Sayangnya? Ketemu kolaborasi sama siapa juga, gue selalu nanya gitu. Kenapa sih Mas nanya begitu? Biar lu tahu gitu kan. Tapi aku kesentil nggak? Enggak. Nggak ngaruh. Nggak kesenggol-senggol acan. Gimana dong? Jadi aku kudu piye? Ya mintalah. Oh jangan-jangan lo ini lagi lo dari 10 kali permintaan berarti which is sebulan ya, misalnya sebulan berapa kali lo mengiyakan? 1, 2, 4, 5, enggak. 8, 9. Enggak. Oke 1, berarti lo udah terpuaskan dong. Jangan-jangan lo jangan-jangan handphonenya deh ahli getar gitu. Enggak Bun, kadang-kadang Lo kata dildo nggak lo? tahu yang kayak gimana sih? Sampai gua nanya gini Bun, emang kamu nggak pernah ngerasa nih pengen ya gitu, ada hasrat itu gitu. Emang punya aku kurang gede ya? Emang kurang enak, kurang lawas segala macam. Aku mau Mas gitu, tapi kan kamu udah sering minta, jadi aku diam aja nunggu kamu yang Iya. minta. Terus aku tuh nggak suka kayak sesudahnya tuh harus mandi, harus apa gitu loh. Jadi aku tuh berat kayak, duh ya Allah, misalnya kayak aku udah mandi, terus tiba-tiba dia ngajak kayak, ya Allah Mas gue udah mandi lagi, udah keramas. Aku tuh anaknya males mandi banget Bun. Jadi kayak kalau begitu kan kayak sesudahnya kan gue harus mandi ya. Kayak gue udah mandi. Kalau pakai jilbab juga, maksudnya kalau nggak usah pakai kering-kering yang kalau gue kan. Kalau di rumah dibuka Bun. Kalau di Iya, rumah dibuka. iya, tapi aku tuh tipe yang kalau mandi aku tuh harus keramas. Kalau habis begitu kan harus keramas. Iya, Iya. kalau nggak begitu pun aku mandi tuh keramas gitu. Udah, Iya, mesti aku lo tahu, kayak- mesti tahu waktunya dong. Nah jadi cukup kayak ya udah gue cukup kali mandi sekali aja ya gitu, kecuali selama pandemi inilah baru sering mandi, kalau dari mana-mana aku buang mandi segala macam gitu. Jadi aku tuh sebenarnya lebih berat itu kayak gue males mandi. Iya, dia bisa nolak ajakan gue tuh cuman, aku udah mandi Mas, udah. Itu tandanya dia. Oke. Kayak please jangan suruh aku mandi lagi gitu. Jawab dong, ntar aku mandiin. Udah, nanti aku mandiin. Aku yang nyabunin kamu. Sampai aku kasih Al-Quran Bun, nih nggak boleh nih nolak ajakan suami. Iya Mas, aku juga takut dosa, tapi aku malas mandi. Aku udah keramas, sayang samponya. Bodo amat lah. Udah sampai dikasih ayat-ayat Al-Quran, ya Allah. Kayak istrinya kayak murtad banget ya Allah. Kacau banget. Wow, padahal dia pemimpi dan suka berfantasi loh. Mungkin Kalau untuk mimpinya hubungan- nggak kesana kali ya. Bermimpi fantasinya tuh lebih ke yang lain, mungkin misalnya untuk karir, untuk masa depan yang kayak Oke, sekarang gue pancing. Seandainya lu dikasih kesempatan buat berfantasi seks, apa yang lu bayangin? Pakai kelinci kah? Pakai kostum satpam kah? Atau mungkin pakai kostum pocong kah? Fantasinya berbuat di bathtub deh, karena suami saya kayak nggak tahu posisi kalau di bathtub. Gue paling gak suka Bun di bathtub, nggak Jadi dulu enakan. kita pernah di Bali, jadi awal-awal kayak baru nikah gitu. Baby moon, lagi baby moon. Iya, lagi baby moon anak pertama. Terus villanya tuh ada balai-balainya di belakang segala macem gitu. Terus dia tiba-tiba kayak berfantasi, ayo kita di balai-balai itu. Oh, gitu. kalau gue fantasi banget. Iya, Bun. terus abis Gue sih gak nanya, kalau dulu gue udah pasti. iya. Terus abis itu akhirnya ya udah kita di balai-balai itu kan, udah di balai-balai itu. Menurut aku kayak astagfirullah, kayak ada suara-suara. Itu suara apa sih? Kayak gitu, kayak beruk, kata kita. Beruk, what is beruk? Dalam hati aku kayak beruk tuh kayak gimana? Entah kalau ada monyet atau ada apa yang lewat gimana sih, karena kan hutan-hutan gitu kan villanya modelannya gitu. Terus udah gitu ya karena dulu kita kayak baby moon atau apa di bathtub itu dipakein kayak bunga-bunga Iya, iya, mawar. apa segala macem gitu. Terus aku mancing dia kayak di sini Pindah yuk, lucu bathtub nih aja Mas, kesini gitu. aja kayak di balai-balai kayak takut gitu loh. Kayak, itu mana
terbuka banget gitu lagi kan. Bayangin Bun, lagi enak banget tuh di balai-balai kan, suruh pindah, sebel banget Terus gak habis tuh? itu dia kayak nggak tahu kayak harus bagaimana gitu, kayak gimana sih dong. Jadi kayak nggak jadi, jadi kayak apa ya lu Kinas, nggak bisa lagi di Batam gitu. Iya. Gak enak, posisinya bingung gimana Jadi sih? kayak ya udah, jadi tantangan aku buat dia. Ntar pokoknya kalau kamu udah bisa di Batam, besok aku ajak kamu. Nah. Banget di rumah nggak dibikinin bathtub, cuma pakai shower doang. Supaya tantangan itu nggak ada ya. Jadi cuma sampai Batam doang nih. Apa tuh? Keliaran pikiran lo ya? Iya udah sampai situ aja sih. Oh wow. Gitu udah. Harusnya gimana sih Bun? Coba tanya soal. Gimana harusnya? Kalau gue fantasinya sama jengkelin. Ya Allah. Kenapa gitu? Ya kan dia jengkelin. Iya, kenapa gitu? Kan dia tiap hari kan suaranya kayak dia. Enggak, dengan kostumnya gue. Oh, kostum. Dengan kostumnya, dengan dandanan seperti itu. Iya, aku yang takut sendiri. Jadi the one and only yang make si jengkelin cuman gua, men. Bayangin, the one and only. Iya, On the earth. Iya bener. Berarti lo besok-besok pakai backup itu. Gak mau dia, Bun. Iya. Gua udah Bun, minta. berarti kayak, itu apa Kinas? Gua mah udah minta, Bun, kalau fantasi gitu. Dul, kamu jadi gini lah, jadi gini. Bilang gua mah, Bun. Fantasi tinggi. Cuman fantasi itu kebanyakan patahnya, mentahnya. Sabar ya Rizky ya. Aduh. Ya ampun. Oke, kalian apa? Love language-nya apa antara satu sama lain? Kalau Kinas kayak physical touch banget sih. Lo? Kalau Hadiah? Hadiah. Wow, pantesan tas ya, duit habis ya Nek. Banget, dia mah kerja cuman buat itu, Bun. Iya beli sendiri kok Bun, bener. Kalau kurang? Kalau kurang ya ada kali subsidi silang. Jadi love language-nya itu? Iya, love language ya. Kalau lagi ribut, ributin apa sih? Duh, apa ya? Dulu waktu pacaran ya, Bun, hampir bisa dibilang tiap hari gue berantem sama dia. Iya, jadi Hampir tiap hari. kayak 7 hari seminggu, baiknya weekend, weekdays berantem. Ntar weekend baikan, weekdays berantem lagi gitu. Tapi Ya itu tadi mungkin dibahas physical touch. Gue physical touch banget nih, love language-nya gitu. Karena gue waktu pacaran harus setiap hari ketemu. Minimal gue nganter dia siaran radio atau jemput dia syuting, harus ketemu. Kalau enggak tuh berantem, ada aja berantemnya. padahal aku kayak, kenapa sih harus ketemu setiap hari gitu. Jadi kalau ada momennya berantem, aku bisa bobo siang, aku bisa bobo cepet. Oh, gue harusnya tahu kalau misalnya jadi lo ya. Gue pengen ketemu lo, gue bawa tas kecil lucu gitu, palsu. Tapi pokoknya di speakernya dulu gitu, KW Bangga 2 gitu. Lu belum tahu, Bun. Belum tahu, tapi untungnya aku tuh suka banget sama coklat kan. Jadi kalau berantem tuh sesimpel dia bawain aku coklat aja, aku udah bisa kayak, oke, Murah baik dulu, murah, lagi, masih murah. gitu. Setelah menikah malah mahal. Kalau setelah nikah malah kita kayak jarang sih, alhamdulillah berantem. Nah, betul. Oh gitu. Berantemnya cuman sesimpel kayak, ya mungkin kita udah sering cerita sesimpel kayak, ya sekarang eranya pandemi gitu ya. Buat kayak aku bikin aturan di rumah, pokoknya kalau pulang dari mana-mana harus mandi. Terus nggak boleh duduk dulu di sofa, kalau belum mandi duduknya di lantai atau kalau nggak di kursi kayu gitu yang bisa aku elap-elap lagi. Terus ntar misalnya dia udah mandi, dia lupa masukin mobil ke garasi, dia balik lagi ke mobilnya, dia masukin ke garasi terus habis itu aku suruh mandi lagi. Tadi ngomel kayak, aku udah mandi, ya tapi kamu masuk mobil lagi. Lah, ya kan cuman masukin doang, gak bisa, itu mobil kan habis dibawa pergi, habis banyak kuman-kuman, ya udah berantemnya gitu doang paling. Abis pipis gitu, cebok dulu. Kan gue yang tahu udah cebok atau belum ya. Kamu belum cebok lagi. Lu cebokin gue sini. Kalau gue, lu cobain gue sini sayang, sambil gue minta. Berantem itu gitu-gitu, Bun. Iya ya, sepele-sepele aja sih Alhamdulillahnya. Belum ada yang berantem gede-gede gimana. Pernah selingkuh gak dia? Oh sekarang, aku nggak tahu sih, Pernah ngecek, kalian berdua pernah ngecek di DM masing-masing atau WhatsApp masing-masing nggak ya? nggak pernah. Alhamdulillah. Nggak pernah cemburu kalian berdua ya? Nah, kebetulan dia tuh bisa akses IG gue. Tapi aku nggak pernah buka-buka. Dan alhamdulillah gue Kayak soalnya kan kayak kerjaan kita kan banyak yang berhubungan sama sosial media. Sedangkan dia kan anaknya itu kan ya Bun ya, harus difasilitasi apa-apa gitu. Sampai postingan aja misalnya ada kayak
buzzer yang harus naik gitu, manajer kita berdua ngubunginnya ke aku. Tolong dong naikin tuh punyanya Kinos. Soalnya harus naik jam segini karena kalau nungguin Kinos lama. Ya jadi kan aku yang akses Instagramnya segala macam. Tapi aku nggak pernah kayak kepikiran gue bacain DM-nya dia atau apa gitu. Kayak WhatsApp-nya. Kalau mau minta izin lihat handphonenya dia aja atau misalnya mau pinjem buat apa, aku pasti kayak tolongin dong. Ditambah lagi kan handphone kita beda ini kan ya beda merek. Jadi aku nggak ngerti cara jalanin si handphone ini. Jadi kayak ya udah lo yang bukain gitu. Gitu. Lo nggak pernah pengen tahu ya? Pernah pengen tahu, cuman selalu pengen tahu, cuman kayak enggak sih, sampai ngopek-ngopek handphone enggak sih. Bagus. Karena kayak istrinya di rumah terus ya, bahkan WhatsApp dari dia sendiri aja aku bisa balesnya 2 hari kemudian. Di rumah padahal? Ya bisa, misalnya aku masih tidur, dia berangkat kerja gitu. Sampai dia pulang kerja, WhatsApp-nya dia belum dibales. Padahal dia cuma tulis kayak, Dul aku berangkat ya. Sampai dia pulang, aku belum baca itu tulisan Dul aku berangkat ya. Atau nggak dia lagi kerja nih Bun, lagi kerja. Gue nanya, belum kelar Dul, belum pulang segala macam, nggak dibalas tuh. Terus akhirnya dia pulang, besok paginya, Mas maaf ya nggak kebaca. Dari kemarin. Kalau pas pulang lu nggak jelasin juga, baru sekarang. Kan belum lihat WhatsApp-nya. Emang gitu Bun? Iya. Wow. Jadi aku tuh tipe orang yang kayak ya udah kayak aku gampang dijangkau deh. Bahkan aku kayak ketinggalan handphone. Kalau dia misalnya modelan ketinggalan handphone, gue harus pulang lagi. Kalau ketinggalan handphone, ya udah nggak apa-apa, biarin aja ketinggalan gitu. Lo kan numpang di rumah mertua nih. Iya. Ya kan? Pernah nggak sih ke gap keramas malam-malam? Oh nggak pernah lah ya. Numpang mertua, gue yang numpang. Iya. Pernah ke gap nggak dia? Kita berdua enggak sih. Keramas malam-malam? Enggak, Bun. Bayangin waktu gue tinggal di rumah orang tuanya dia, begitu punya anak. Sebulan sekali aja belum tentu gue nengokin. Kan kita pisah kamar juga. Karena dia nggak mau antar, takut ketahuan gitu. Aku nggak paham maksudnya gimana sih? Jadi waktu tinggal di rumah orang mertua gue, di rumah dia, itu jarang ketemu. Sebulan sekali aja belum tentu. Sama mertua? Sama dia? Berhubungan. Oh berhubungan? Sebulan sekali aja belum tentu. Karena aku kayak risih kayak, nanti ketahuan dong kalau aku mandi atau apa gitu kayak di rumah sekarang aja padahal kan maksudnya kayak kamar kita kan sendiri gitu ya. Tapi misalnya aku tahu kayak di bawah tuh ada anak-anak lagi main, ada suster-susternya segala. Gak mau masa ada anak-anak di bawah. Ya kenapa ada anak-anak di bawah kan gak kelihatan juga. Ya kan ada orang gitu loh. Ya sampai nyokapnya dia bilang gitu, Gina, kamu masih suka berhubungan kan sama Rizky gitu? Suka mah, pengen gue nyeletuk boro-boro mah. Ada kali Mas, sekali-sekali ada lah. Udah, gue waktu itu memaklumi karena mungkin takut ketahuan lah di rumah orang tuanya gitu, nyari situasi kondisi yang aman tuh agak sulit gitu. Berharap begitu udah pindah ke rumah sendiri akan lebih banyak gitu intensitasnya. Tadinya misalnya dia tinggal di rumah mertua sebulan sekali, sebulan 2 kali, begitu pindah ke rumah sendiri pengennya kayak 5 kali, 10 kali gitu ya sebulan. Ya, cuma nambah sekali lah. Nggak ngaruh juga ternyata. Tahu gitu. Mungkin lo kurang bisa menemukan titik-titik yang dimana dia teng. Gue sampai nanya, emang kamu nggak menikmati ya? Aku suka Mas. Itu berarti belum bisa menikmati. Kalau cewek nih bisa menikmati, dia nggak bilang suka. Seks tuh gimana? Aduh enak banget. Itu tuh cewek dapet tuh. Kalau cuma suka, itu jawaban basa-basi. Oke, berarti kalau gitu besok-besok mesti pakai obat kuat buat. PR menemukan titik-titik enaknya dia nih. Ini gue udah naik kaki udah nggak enak, linu nih. Ada kamar kosong nggak Bu? Iya kok. Gue gak bakal nanya, paling juga gue ketawain. Ya ampun, gue bingung ya hidup seksnya mereka ya. Bisa gitu ya. Kalau gue sih jadi lo muda, seminggu nggak disentil. Jatah gue mana? Nah, ya kan? Serius. Kan aku udah bilang aku tuh malas mandinya, Bun. Itu tadi berarti lo hanya di taraf yang suka. Belum enak banget. Aduh enak banget, gue sampai merinding disco, sampai kemana-mana merindingnya, aduh gitu. Itu alasan udah keramas Bun. Dia misalnya belum keramas. Ayo deh Mas, tapi ntar kalau keramas kan mesti turun lagi ke bawah. Nanti ketahuan sama suster-suster sama mbaknya rambut aku basah. Gue kan mikir, nyet. Gue gak peduli sama pembantu di rumah. Ini Imron gue gak kuat Imron. Lu mikirin pembantu di rumah, lu mau mikirin gue.
Sabar ya, kan semuanya terlampiaskan ya. Sabar ya Rizky Kinas Kacau ya. banget, kacau Makanya banget. beban kamu tambah banyak deh. Tahu nih. Efek dari situ kali ya. Tapi emang lu nggak pernah nonton bokep apa gimana sih? Pernah dulu. Kasih lah. Banyak. Oh dia punya kok. Gue punya kumpulan koleksi, video-video. terus dia Setelin dong. Setelin di depan dia. Gang. Karena itu masih VCD, kita nggak punya VCD lagi. Ya, sekarang udah canggih kali. Iya. Jadi itu kumpulan bokep-bokepnya dia. Kalau kamu mau banyak di handphone aku dulu. Masa? Kamu Iya. nggak pernah kasih lihat sih? Tinggal mirroring nih masuk ke TV. Nah, coba ntar lu praktekin pulang dari sini ya. Lu setelin di depan dia tuh. Mas geli ah. Gitu. Kepalanya lo pantengin di TV. Lo nonton. Ini wajib. Ini perintah suami gitu. Sambil lo korek-korek kupingnya kayak apa kek. Masa sih nggak kepengaruh? Tolonglah Bun, tolong ditatar lah istri saya ini. Nanti aku ajarin ya. Oh ada caranya? Oh, Maya Estianti janda 10 tahun gimana? Nih Bun, aku mah kasih tau ini baru kali ada di vlog ini. Dia disuruh di atas aja susah. Aku harus ngapain Mas? Aku nggak bisa. Lu bayangin, gue kan pengen diservis juga kan. Pas dia duduk di atas ya. Aku harus ngapain tuh, jadi diem aja. Udah nanyain dulu. Udah nggak nafsu nih. Iya jadi aku tuh ya nggak tahu aku kelewat baik-baik apa gimana ya. Jadi kayak dari Kurang nonton bokep. Iya kayaknya ya. Jadi dari awal nikah aja. Jadi kayak dia kayak mentor. Oke kesini. Lewat sini. Segitunya Bun. Gitu. Tapi dari situ gue percaya kalau dia emang gue dapet virgin. Oh iya percaya. Iya gitu. Sepolos itu gitu. Sepolos itu ya. Iya. Jadi bahkan waktu di Turki gua honeymoon, malam pertamanya tuh gagal Bun. Lu padahal lu gak enak banget ya. Ih, buat gue sampai bete-betean. Akhirnya malam pertama tuh kita pungung-pungungan karena Bun, gimana sih? Lo gak bawain dia gel sih. Bawa Bun. Kenapa kan dikasih gelnya? Udah bawa, tau nggak? Dia bilang, sakit. Kamu kayaknya salah di caranya. Jadi aku bilang coba nanti besok lagi deh Mas. Gitu aku bilang. Besok lagi, ini udah berdiri gitu kan. Masa besok lagi? Enggak, ini sakit nggak mau lagi. Akhirnya nggak jadi tuh hari pertama. Gimana nggak bete? Baru tembus hari kedua. Hari kedua baru. Iya. Gitu aja dia mah iya gitu doang udah. Gitu. Ya kan kita coba lagi besok kalau hari ini gagal gitu. Pengen dalam hati ngomong misalnya, kamu salah kali caranya gitu. Maaf, saya sudah berpengalaman. Cuman kan nggak mungkin ngomong gitu Ban ya gitu kan. Oh, jadi kamu udah sering? Enggak, berpengalaman karena lihat video bokep. Oh gitu. Gua tinggal dulu ya. Ini kayak, ini membuka cerita lama ya. Yaudah guys, kita berdua udah selesai ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi closing dulu Bun, boleh nanya nggak Bun? Bunda ngapain sih masih ngevlog Bun? Gue, hobi? Oh hobi. Wah sus, kalau kita Udah kan nggak ngarapin AdSense berarti Bun ya? Enggak. Essence-nya buat anak-anak sih yang gue harapin. Oh, kapan? Anak-anak tuh maksudnya tim. Eldul. Kalau ini tim bayar sendiri juga, keluar dari kantong sendiri Bun? Iya kan dapat dari AdSense. Oh iya juga ya. Kapan kita begitu ya? Gina masih nge-vlog? Masih. Kenapa masih nge-vlog? Hobi. Kalau aku kayak, ya gue BU lah. Iya sih, dan abis ini pokoknya aku bakal tanya-tanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang konyol, jadi kita sambung di Episode berikutnya. Asik. Ada pertanyaan konyol. Pakai Y ya, jangan diganti Y-nya. Diganti apa? T. Oh jadi konyol. Konyot gitu. Ya Allah, astagfirullah kan. Ketawa gue kayak mau lepas jadi gak lepas ya.